Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin hadirat, ikhwan wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Kita awali ta'lim pengajian kita di Kamis Sabtu sore hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Bapak, Ibu dan hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mengawali ta'lim kita di sore hari ini, mari kita renungkan sejenak satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang isinya mengingatkan kita akan terjadinya satu hal yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia, yang setelah peristiwa itu terjadi betul-betul apapun yang akan dilakukan oleh manusia itu diperhitungkan. Itulah yang Allah sebutkan di surat Al-Zalzalah, yang mari sama-sama kita renungkan. Surat Al-Zalzalah yang akan dibacakan oleh Syekh Musyari Rashid berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idin تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dua ayat terakhir ini dulu sempat membuat seorang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq betul-betul terguncang. Ia merenungkan, memikirkan dua ayat ini, betapa tidak terguncang. Sekecil apapun amal baik itu akan dilihat oleh Allah, dan sekecil apapun amal buruk pun dilihat oleh Allah. Itu yang membuat beliau terguncang karena takut kalau kebaikan diri beliau akhirnya lebih berat
ketika ditimbang bila dibanding dengan kebaikannya. Sudah semestinya, sudah selayaknya rasa takut itu pun hadir setiap kali kita mendengarkan surat Al-Zalzalah, menyimak surat Al-Zalzalah yang tadi baru saja kita lakukan. Sehingga kalau betul-betul kita merenungkan ya surat Al-Zalzalah tadi dengan baik, dan kemudian setelah itu kita mendapatkan tawaran yang kita boleh memilihnya ya, sebebas kita ya, tapi syaratnya ya satu saja yang kita pilih. Maka kira-kira manakah yang kemudian menjadi pilihan kita di antara sekian banyak pilihan ini? Ya, terkenal, ya, sukses, kaya, jaya, mewah, ya, terhormat, sentosa, selamat. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Iya, kalau kita lihat selamat itu tulisannya paling kecil. Ya, bagi kita bukan soal tulisannya paling kecil, tapi memang betul-betul selamatlah yang menjadi harapan, ya, keinginan dan cita-cita kita semua dalam hidup ini. Ya, selamat itu nomor satu. Yang kalau setelah selamat kita kaya raya, alhamdulillah. Ya, setelah selamat kok kemudian jaya, ya alhamdulillah. Tapi kalau setelah selamat tidak jadi kaya, tidak jadi jaya, ya tetap alhamdulillah. Bagi kita sekali lagi, selamat adalah segala-galanya. Nah, kalau selamat adalah segala-galanya, berarti kita harus menempuh jalan ke sana. Bagaimana caranya agar saya menjalani hidup ini dengan selamat? Nah, bicara tentang selamat ini, maka seperti yang pernah kita sampaikan, kuncinya ada 3. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, ini kuncinya: fast, true, and continue. Ini kuncinya. Kalau kita bisa menerapkan ya 3 kunci ini, ya, fast, true, and continue dalam kehidupan kita, in our life, maka insya Allah keselamatan itu tidak akan pernah jauh, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini kunci, sekali lagi kunci untuk bisa selamat. Tanpa 3 kunci ini, keselamatan menjadi jauh. Ya, kalau cuma 2, fast, true, itu belum menjanjikan keselamatan. Atau true and continue, ya, without fast, tanpa fast, itu pun tidak akan bisa dekat dengan keselamatan. Jadi ibarat kunci ada 3 giginya. Kalau satu giginya patah, nggak bisa dipakai buat membuka. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa yang dimaksudkan dengan fast? Iya, tapi maaf sebelumnya, 3 kunci ini, iya, sekali lagi 3 kunci ini, fast, true, and continue, akan bisa kita penuhi, manakala kita semua memahami betul kehendak jiwa. Kehendak jiwa untuk apa? Kehendak jiwa untuk pulang. Memahami betul kehendak jiwa untuk pulang. Itu kita akan bisa menggunakan 3 kunci tadi. Kita betul-betul bisa fast, true, and continue kalau kita memahami
memahami kehendak jiwa untuk pulang. Tapi kalau belum memahami kehendak jiwa untuk pulang, belum memahami bahwa sebenarnya jiwa kita menginginkan pulang, tapi kita tidak memahami, maka 3 kunci tadi juga tidak bisa dipergunakan. Ibarat orang kadang kan ada kunci sudah ada, tinggal dipakai, tinggal dibuka, tapi kok susah. Bisa jadi karena cara memasukkannya terbalik. Bisa pula tidak pas memasukkannya. Itu kalau orang belum memahami kehendak jiwa untuk pulang. Kenapa kita kaitkan dengan memahami kehendak jiwa untuk pulang? Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang pulang ini, memang sesungguhnya jiwa kita itu menginginkan untuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke asalnya. Dan asal jiwa itu adalah akhirat. Asal jiwa itu adalah akhirat. Nah, kalau kita betul-betul memahami bahwa jiwa kita itu menginginkan untuk segera pulang ke akhirat, maka betul-betul kita akan bisa mempergunakan 3 kunci tadi. Saya mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya fast and continue itu hanya akan bisa kita lakukan kalau kita betul-betul memahami kehendak jiwa untuk pulang. Sebab pengertian dari fast and continue adalah pertama, fast itu memiliki makna cepat mengambil keputusan penting untuk kehidupan di akhirat. Ini fast. Kalau terukur tepat di dalam mengambil keputusan terbaik untuk kehidupan di akhirat. Dan continue berarti tetap atau terus menerus di dalam menyempatkan dan menempatkan keputusan penting terbaik untuk kehidupan di akhirat. Jadi kalau kita lihat pengertian fast and continue itu intinya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu membutuhkan pulang. Nah, jiwa kita itu sebenarnya menginginkan kita untuk pulang. Nah, kalau kita memahami kehendak jiwa untuk pulang, maka insya Allah 3 hal ini bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Contoh semisal seorang suami yang sangat memahami istrinya. Istrinya baru saja ditelepon oleh Pak D-nya, nah, kamu yang sabar ya. Bapakmu baru saja dipanggil oleh bapakmu baru saja dipanggil oleh Allah. Nah, HP-nya jatuh, suaminya melihat. Suami yang memahami itu kira-kira akan apa suami itu? Akan empati. Ini berarti istri baru saja mendengar sebuah berita besar. Tapi kalau suaminya tidak memahami, ini orang gimana sih HP kok dijatuhkan begitu netro. Suami yang tidak memahami. Tapi sepertinya nggak ada suami yang kebangetan begitu. Pasti dia memahami ketika dia melihat istrinya terisak menangis. Pasti akan segera bertanya, ada apa bu?
Sang istri menjawab, ayahanda terus saja apa. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh suami? Dia cepat mengambil keputusan nggak Bapak Ibu? Iya. Apa keputusan suami? Suami langsung mengatakan, kalau gitu kita siap sekarang pulang. Itu cepat atau lambat mengambil keputusan pulang? Cepat. Iya, cepat sekali. Nggak mungkin kemudian sebentar, Bu, Bapak mau nimbang-nimbang dulu ini soalnya urusan kantor kok. Hari ini banyak sekali. Saya coba telepon atasan dulu. Nanti kalau atasan mengizinkan ya kita pulang. Mungkin nggak ada suami yang seperti itu. Tidak. Dia sudah tidak peduli lagi dengan urusan-urusan lain, karena sekarang ada urusan yang sangat besar, yaitu segera pulang. Iya. Nah, ketika kemudian memutuskan pulang dengan cepat, bukankah setelah itu akan tepat? Iya, tepat. Kalau kemudian pulangnya ke Purbalingga, mungkin nggak sang suami kalau dia yang nyupir mengarahkan mobilnya ke timur? Rasanya menjadi kecil kemungkinan. Sempat-sempatnya sampai di Malioboro belok dulu gitu. Tidak, kenapa? Karena yang ada di pikirannya adalah sebuah peristiwa besar, ya sebuah keputusan besar, yaitu segera pulang. Dan yang ketiga, continue. Kira-kira continue nggak Bapak Ibu? Continue. Iya, continue. Paling tidak dalam kecepatan mobilnya itu akan continue. Iya. Mungkin mampir? Tidak. Iya, betul-betul akan continue. Continue dalam kecepatan dan ketepatan. Ini semua karena mereka sadar bahwa kami harus segera pulang. Disinilah kita katakan tadi bahwa keputusan untuk fast, true, and continue itu memang betul-betul dipengaruhi oleh sejauh mana kita memahami kehendak jiwa untuk pulang. Memahami betul kehendak jiwa untuk pulang. Kalau saja kita mau memahami, mau tahu kehendak jiwa, betul-betul kehendak jiwa kita itu menginginkan pulang, dan jiwa menginginkan pulang itu sesuatu yang logis. Mari kita temukan kelogisannya dengan kita melihat terlebih dahulu diri kita. Bukan. Tapi kita ingin tahu UMA itu dengan cara seperti pia-pia. Pia-pia itu kan cara lain menikmati bakpia Jogja katanya. Nah, kita UMI dengan cara melihat siapa kita dari 3 pilihan berikut ini. Mungkin ini tidak ada dalam pelatihan tentang motivasi dan sejenisnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang siapa saya, betul-betul pilihannya adalah 3. Dan mari kita lihat mana di antara 3 ini yang tepat. Pertama, kita adalah makhluk bumi yang tinggal di bumi. Kedua, makhluk langit yang tinggal di bumi. Dan ketiga, makhluk langit yang ditempatkan di bumi. Kira-kira mana yang tepat dengan keadaan kita saat ini? Makhluk bumi yang tinggal di bumi, makhluk langit yang tinggal di bumi, makhluk langit yang ditempatkan di bumi. Jawaban ini sangat tergantung pada apa yang kita maksudkan dengan who am I di sini. Kalau I di sini adalah raga kita, tubuh kita, badan kita, maka yang tepat yang mana? Yang tepat yang pertama, makhluk bumi yang tinggal di bumi.
Itu kalau kita melihat diri kita sebagai raga. Tapi kita tahu betul bahwa Allah melihat kita itu bukan dari raga. Allah melihat kita itu dari jiwa. Berarti kalau begitu esensi manusia dalam pandangan yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada jiwanya. Karena itu sebaik-baik orang yang bertanya tentang siapa saya di sini adalah jiwa. Nah, kalau kemudian saya di sini adalah jiwa, maka kira-kira yang tepat yang mana? Kalau satu, iya, sudah menjadi haknya raga, berarti kemungkinannya kalau tidak dua, ya tiga. Makhluk langit yang tinggal di bumi atau makhluk langit yang ditempatkan di bumi. Mana yang lebih tepat? Yang tinggal atau yang ditempatkan? Kalau tinggal kan berarti kecil kemungkinan untuk pindah. Tapi kalau ditempatkan, ada kemungkinan untuk pindah. Dan kita semua tahu bahwa jiwa kita itu selamanya tidak berada di bumi ini. Kalau raga memang asalnya dari tanah, jadinya kembalinya ke tanah. Itu raga manusia. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah, itu beliau sebagai raga. Beliau sebagai raga yang karena berasal dari tanah, akhirnya kembali ke tanah. Dan kita semua tahu raga kita pun ini pun nanti akan kembali menjadi tanah. Itu raga. Dan itu tepat kalau seandainya manusia dilihat sebagai raga adalah makhluk bumi yang tinggal di bumi. Tapi kalau sebagai jiwa, kita tahu betul tidak selama-lamanya berada di bumi ini. Suatu saat akan meninggalkannya. Berarti betul bahwa kita manusia dilihat dari jiwanya, maka kita adalah makhluk langit yang ditempatkan di bumi. Sehingga ini dalam pandangan jiwa kita, kita semua menyadari bahwa saya sebagai jiwa adalah makhluk yang berasal dari langit yang saat ini untuk sementara waktu ditempatkan oleh Allah Ta'ala di bumi ini. Inilah saya. Inilah saya, makhluk langit yang saat ini untuk sementara waktu ditempatkan oleh Allah Ta'ala di bumi ini. Dan bumi adalah gambaran tentang alam dunia. Langit adalah gambaran tentang alam akhirat. Berarti kalau seandainya diri kita berasal dari langit, berarti kalaupun satu saat kita meninggalkan alam dunia ini, jiwa kita akan kembalinya ke langit, kembalinya ke akhirat, pulang kembali ke asal. Ini logika pertama. Kita memahami bahwa jiwa saya itu punya kampung asal, dan kampung asalnya adalah akhirat. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, logika kedua. Kalau logika pertama bicara tentang asal muasal jiwa kita, maka logika kedua adalah logika kesenangan dunia. Persisnya kesenangan dalam hidup di alam dunia. Dunia ini penuh dengan kesenangan, nggak Bapak Ibu? Ya, penuh dengan kesenangan. Ya, meskipun ada yang tidak menyenangkan, tetapi ada pula yang menyenangkan. Dan rata-rata orang mengejarnya adalah mengejar kesenangan. Tapi sekarang mari kembali kita melihat sebenarnya yang menginginkan kesenangan dunia itu siapa? Raga atau jiwa? Yang menginginkan kesenangan dunia sebenarnya adalah raga. Kalau jiwa? Tidak. Raga itu tidak suka, jiwa itu tidak suka dengan kesenangan dunia.
Yang suka dengan kesenangan dunia adalah raga. Iya, raga. Buktinya kalau orang menikah, yang dipilih yang bagaimana? Yang tampan. Tampan itu kan secara raga. Berarti kalau begitu, yang menilai bahwa seseorang cantik sebenarnya bukan jiwa, tetapi raga manusia. Ada orang wajahnya cantik, tapi menikah dengan laki-laki yang tidak cantik. Maksudnya tidak ganteng, tidak setara dengan kecantikan. Apa orang mengatakan, kok bisa ya? Wah, eman-eman nih. Masa secantik itu ya, dapatnya hanya seganteng itu. Iya, gantengan saya, kenapa tidak dengan saya? Itu semua bahasa raga. Kalau menggunakan bahasa jiwa, jiwa kita itu sebenarnya tidak menginginkan dan tidak menyenangi, menyukai kesenangan dunia. Kenapa? Karena jiwa kita amat sangat memahami apa yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesenangan dunia. Kita masih ingat bahwa ketika Allah sudah menciptakan manusia yang bahan bakunya dari tanah tadi, setelah itu apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan ke dalam raga yang terbuat dari tanah itu, aku tiupkan min ruhi, dari ruhku. Iya, min ruhi, dari ruhku. Itu yang kemudian menjadi jiwa. Menjadi jiwa bagi raga kita. Jadi di dalam raga kita ini ada jiwa, yang jiwa itu adalah tiupan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya jiwa itu amat sangat memahami apa yang Allah inginkan tentang segala hal. Jiwa kita amat sangat memahami apapun yang Allah inginkan dalam segala hal, termasuk dalam soal kesenangan dunia. Maka kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang kesenangan dunia ini. Di banyak ayat Allah menyebutkan, salah satunya di surat Ali Imran ayat 185. Ayatnya panjang, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan di bagian akhirnya kemudian Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan adalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan sesaat, udah sesaat, menipu lagi. Bapak Ibu, baru kita pahami ayat ini tidak dengan raga, tetapi dengan jiwa. Kalau kita memahaminya dengan raga, kita galeng-galeng kepala, tidak bisa memahami. Wong enak kok dibilang menipu. Kesenangan dunia itu enak gak Bapak Ibu? Enak. Kok enak dibilang menipu? Kalau raga yang memahaminya, sekali lagi raga kita tidak cukup mampu. Raga bisa jadi menolak. Tapi kalau yang memahaminya adalah jiwa, jiwa itu amat sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesenangan dunia itu menipu. Lalu kita lihat logika benarnya jiwa menyimpulkan ayat ini betul-betul bahwa kesenangan dunia adalah menipu. Ini kita sapa dulu yang di depan, yang duduk di depan ini para bapak. Ini bapak-bapak muda aja, calon-calon bapak. Ada yang tidak senang nonton ini.
Ada yang tidak senang? Senang. Nah, bicara tentang nonton bola itu kesenangan dunia bukan, Mas? Kesenangan dunia. Banyak yang senang? Banyak. Iya. Orang banyak yang mengatakan wajar lah, soalnya memang tayangan sepak bola itu menyenangkan. Iya, sehingga rasanya sayang kalau dia lewatkan begitu saja. Nontonlah sampai menghabiskan waktu paling tidak 1,5 jam, paling tidak. Itu pun kalau siaran ulang, kalau siaran langsung bisa lebih. Apalagi kalau harus pakai perpanjangan waktu, bisa 2 jam. Ya, waktu dihabiskan. Menyenangkan. Kalau raga bilang menyenangkan, itu berarti raga telah tertipu dan jiwa tidak mau tertipu. Kok bisa tertipu? Ya, mari kita lihat. Pada saat nonton rame-rame begini, ada nggak ya dalam pertandingan sepak bola ini yang kemudian dapat uang? Ada nggak yang dapat uang? Ada. Siapa yang dapat uang? Pemain, officer, manajer, pelatih, IO. Mereka itulah yang kemudian mendapatkan uang. Dan uang yang didapat oleh mereka sedikit atau banyak? Banyak. Berapa harga transfer pemain termahal di dunia saat ini? Ayo Mas, saya butuh info ini. Nggak usah ragu, nggak apa-apa, cuma info kan. Iya. Sudah tembus angka miliar? Berapa miliarnya? Pemain termahal. Ada yang sudah tembus 100 miliar? Ada. Kalau saya pernah baca terbuda dulu itu 90 sekian miliar. Harusnya sekarang kayaknya udah tembus ya 100 miliar. Bayangkan 100 miliar itu uang yang sedikit atau banyak? Banyak. Dan mereka akhirnya dapat uang banyak itu gara-garanya apa? Bukan semata-mata karena mereka main bola, bukan. Karena pada saat main bola ada yang menonton. Kalau nggak ada yang nonton, ya seperti pemuda-pemuda kampung main bola. Nggak ada yang nonton. Ya kalau main sih lumayan lah, dapat sehat. Tetapi kalau ditonton banyak orang, itu mereka tidak hanya dapat sehatnya badan karena olahraga terus, tapi juga dapat uang yang banyak. Tapi yang nonton, yang sebenarnya jasanya cukup besar, dapat apa? Waktu nonton bola itu dapat apa, Mas? Ada yang bilang ya dapat senang. Nah ini dia, ditipu kok senang. Itu berarti sudah ditipu 2 kali ya. Takutnya orang kalau ditipu kan tidak suka. Iya, siapapun orangnya kalau sudah ketemu dengan penipu pasti tidak senang. Ya, kalau ada orang yang ketemu penipu kok senang, ya itu berarti jiwanya sudah tidak normal ya. Tapi kalau orang jiwanya masih normal, iya, ketemu dengan sosok yang tahu betul itu penipu, dan mari kita lihat diri kita. Bapak Ibu, ini memang betul-betul menjadi ujian berat. Iya, kenapa? Karena ayatnya sudah kita sampaikan. Ini tadi ayatnya. Jangankan sampai ayat ya, kalau seandainya ya, saya pernah cerita soal ini. Ada orang yang kalau tersenyum itu manis sekali, tutur katanya juga santun, penampilannya mempesona, tindak tanduknya iya betul-betul memikat. Tentu siapapun akan senang dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi apa jadinya kalau suatu saat terdengar berita, dan berita itu sangat terpercaya karena datangnya dari orang yang saya tahu dia tidak pernah bohong. Berita itu mengatakan hati-hati dengan dia karena dia tidak lebih dari seorang penipu.
Kalau kita percaya dengan berita itu, dan memang tidak ada alasan untuk tidak percaya, sebab yang menyampaikan adalah beliau, maka sejak kemudian kita mendengar berita itu, apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita ketemu dengan dia? Masihkah Anda senang? Bukankah hilang? Saat itu pula hilang. Kenapa? Sekarang saya sudah tahu dia adalah penipu. Jadi kalau dia senyum, kita akan menyimpulkan itu senyum menipu. Kalau dia santun, ini santun yang menipu. Dan memang yang namanya penipu itu di mana-mana santun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gara-garanya kita mendengar berita dari orang yang terpercaya. Nah, tentang kesenangan dunia ini pun ada beritanya. Dan beritanya datang dari sosok yang kita tahu betul dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta, dia selalu benar dengan apapun yang dia katakan, dan dia tahu banyak tentang apa itu kesenangan dunia, sebab dialah yang menciptakan kesenangan dunia itu. Berarti dia paham betul karakter dan tabiat kesenangan dunia. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita sudah mendengar berita ini, dan sekarang apa jadinya? Kalau besok lusa ada tayangan bola, masihkah ada rasa suka untuk melihatnya? Kalau kemudian masih ada suka, senang yang melihat penampilan para bintang di lapangan hijau, nah itu berarti harus mencermati ada sesuatu di dalam jiwanya. Iya, saya tidak menyebut yang lain selain sesuatu. Kalau menyebut lain titik-titik, nah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sama dengan tayangan-tayangan hiburan yang lain. Itu semuanya adalah kesenangan yang menipu. Dari sinilah jiwa sangat memahami. Dan ada satu lagi yang dipahami oleh jiwa tentang kesenangan dunia ini, atau secara keseluruhan tentang kehidupan dunia. Iya, tapi sebelum kita lihat yang satu lagi, yakni firman Allah yang kemudian sangat dipahami oleh jiwa, maka kita lihat bahwa orang-orang yang akhirnya hidupnya menenggelamkan diri dalam kesenangan-kesenangan seperti ini, sungguh memang akhir kesudahannya nampak betul bahwa mereka tertipu. Kita lihat tayangan berikut ini. Kita simak sama-sama. Marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka yang menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir.
teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun, sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut. Para imam yang dirahmati Allah, inilah akhir kesudahan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang meninggal dengan cara seperti itu, bukankah pada saat itu dia akan merasa bahwa apa yang selama ini dia lakukan tidak ada manfaatnya. Dan memang biasanya orang tertipu itu menyesalnya kapan, Bapak Ibu? Di depan atau di belakang? Di belakang. Kalau orang tertipu itu menyesalnya di depan, insya Allah tidak ada orang yang tertipu. Ya, ini betul. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, hanya sedikit mengancam aja. Bagi yang hobi nonton bola, nonton sinetron, nonton hiburan, itu nanti menyesal, dan menyesalnya karena memang hukum menyesal itu selalu di belakang, ya nanti di belakang di akhirat. Iya, salah satunya disebutkan oleh Allah di surat Al-Fajr ayat 24, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, kalau saja dulu saya tidak nonton bola. Aduh, kalau saja dulu waktu untuk nonton bola saya pakai untuk baca Quran, waktu untuk nonton sinetron saya pakai buat menghafalkan Quran, mengaji, mempelajari agama, tentu hidup saya tidak seperti ini sekarang ini. Tapi apalagi artinya penyesalan, apalagi kalau penyesalan itu di hari akhir. Berulang kali minta agar dihidupkan kembali dengan janji nanti saya akan menjadi orang yang saleh dan tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah menjadi hal yang wajar kalau jiwa memang tidak suka dengan tipu daya kesenangan-kesenangan dunia yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat apa tadi? Ali Imran ya, ayat 108.